Kamu udah ngelakuin gerakan 3D belum? Ini udah minggu kedua bulan PMPI loh. Udah dong, Brev. 3D. D yang pertama, doa. Aku udah doain semua keluarga aku yang belum percaya sama Tuhan Yesus. D kedua, daya. Aku juga udah ceritain Tuhan Yesus sama mbak di rumah aku. Juga aku berbagi makanan sama security yang ada di sekitar rumah aku. D yang ketiga, dana. Aku udah bawa persembahan PMP ini minggu ini. Wah, keren. Aku juga udah ngelakuin 3D. Tapi kita harus lakukan full ya. Gak boleh bolong-bolong, harus selama 1 bulan. Setuju. Tapi Chris, aku nih susah melakukan D yang daya. Aku tuh suka males dan takut kalau cerita tentang Tuhan Yesus sama keluarga aku. Udah mau cerita, malah dicuekin. Terus ditolak lagi. Sama, kadang-kadang aku juga masih suka takut, masih suka malas. Tapi di Alkitab ada loh yang gak pernah malas, gak pernah takut cerita tentang Tuhan Yesus kepada sesamanya. Rasul Paulus ya? Betul sekali. Ayo kita dengar ceritanya dari Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 17. Let's go! Meskipun berulang kali menghadapi penolakan saat memberitakan Injil di Tesalonika, Berea, dan Athena, Rasul Paulus tidak menjadi takut dan menyerah untuk terus memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus. Setelah Athena, Paulus pergi ke Korintus. Paulus dengan sukacita dan berani menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di Korintus. Di Korintus, Paulus berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila. Aquila berasal dari Pontus. Ia pergi ke Korintus bersama istrinya Priscilla karena Kaisar Claudius memerintahkan agar semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Tuhan menolong Paulus melalui Aquila dan Priscilla. Selama di Korintus, Paulus tinggal bersama-sama dengan mereka. Paulus juga bekerja sama dengan Aquila dan Priscilla karena mereka adalah pembuat tenda sama seperti Paulus. Tuhan menyediakan apa yang Paulus perlukan melalui Aquila dan Priscilla, sehingga ia bisa terus memberitakan Injil. Setiap hari, Paulus pergi ke rumah-rumah ibadah untuk memberitakan Injil kepada orang Yahudi dan Yunani. Tidak semua orang menjadi percaya. Di antara mereka bahkan ada orang-orang yang meragukan berita yang Paulus sampaikan. Namun, Paulus tidak berkecil hati. Dengan kasih, Paulus berusaha meyakinkan mereka untuk percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menanggung hukuman atas dosa-dosa yang manusia lakukan. Tetapi barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Tuhan Yesus selalu menyertai dan menolong Paulus. Setelah Aquila dan Priscilla, kali ini Tuhan mengirim Silas dan Timotius untuk membantu Paulus. Dengan bantuan mereka, Paulus dapat fokus untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang Yahudi untuk meyakinkan mereka bahwa Yesus adalah Mesias yang mereka nanti-nantikan. Banyak orang Yahudi yang tidak mau percaya, bahkan mereka memusuhi dan berbuat kasar kepada Paulus. Tetapi ia hanya pergi dari situ dan tidak membalas mereka. Paulus tetap mengasihi orang Yahudi di Korintus, meskipun mereka telah menolak dia. Tuhan memberkati pelayanan Paulus. Banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Di antara mereka adalah Krispus, kepala rumah ibadat Yahudi. Krispus bahkan membawa keluarganya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu suatu malam Tuhan berfirman kepada Paulus, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini." Tuhan melindungi dan menguatkan Paulus melalui orang-orang yang dia layani di Korintus. Paulus terus memberitakan Injil di Korintus selama 1 tahun 6 bulan. Suatu hari, orang-orang Yahudi berkumpul untuk menangkap Paulus. Mereka ingin menghentikan Paulus untuk memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus. Mereka membawa Paulus ke pengadilan dan meminta Galio, gubernur daerah itu, untuk mengadili Paulus. Sebelum Paulus sempat membela diri, Tuhan sekali lagi menolong Paulus melalui Galio. Galio menilai tuduhan orang Yahudi kepada Paulus tidak seharusnya diadili di pengadilan Roma. Galio mengusir orang-orang Yahudi dari ruang pengadilan dan Paulus dibebaskan. Wah, keren ya Paulus.
Meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi ketika beritakan Injil, Paulus tidak menyerah. Betul, setuju. Tapi bukan hanya Paulus yang keren. Tuhan Yesus lebih keren. Coba deh, kalau Tuhan tidak menolong Paulus, pasti dia tidak bisa memberitakan Injil di Korintus. Oh iya betul, Tuhan mengirim orang-orang untuk menolong Paulus. Aquila dan Priscilla memberi tumpangan dan juga tempat bekerja. Kemudian Silas dan Timotius juga diutus Tuhan untuk menguatkan Paulus, sehingga Paulus bisa fokus memberitakan firman Tuhan. Ada lagi, Chris. Tuhan sendiri berfirman secara langsung sama Paulus. Tuhan bilang, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Wah, kalau kita dengar Tuhan berbicara langsung seperti itu, pasti kita jadi semangat dan berani memberitakan Injil. Bahkan Tuhan juga pakai orang-orang seperti Galio. Galio bukan orang Kristen, tapi Tuhan memakainya untuk menolong Paulus. Wah, Tuhan memang hebat. Tuhan Yesus juga pasti menolong kita ketika kita memberitakan Injil. Makanya kamu jangan malas ataupun takut menceritakan Tuhan Yesus kepada keluarga kamu, Brave. Kamu harus berani seperti nama kamu, Brave. Berani karena Tuhan Yesus menolong kamu. Yes, I am brave.